satu akan mempresentasikan tentang materialitas dan risiko. Materialitas itu seperti apa sih? Jadi materialitas itu pertimbangan utama dalam menentukan ketetapan laporan audit yang harus dikeluarkan. FASB Concept Statement 2 mendefinisikan materialitas sebagai besarnya penghapusan atau salah saji informasi akuntansi menyebabkan pertimbangan seseorang yang bijaksana yang mengandalkan informasi. Karena bertanggung jawab menentukan apakah laporan keuangan salah saji secara material berdasarkan temuan salah saji yang material, menyampaikan hal itu kepada klien sehingga bisa dilakukan tindakan koreksi. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam menetapkan materialitas. Yang pertama, menetapkan materialitas untuk laporan keuangan secara berseluruh. Langkah kedua, menentukan materialitas kinerja. Langkah ketiga, mengestimasi total salah saji dalam segmen. Langkah keempat, mengestimasi total salah saji dalam gabungan. Langkah kelima, membandingkan estimasi salah saji gabungan dengan pertimbangan pendahuluan atau yang direvisi tentang materialitas. Jadi, langkah pertama dan langkah kedua itu menerapkan materialitas melibatkan perencanaan. Dan untuk 3 langkah berakhir berasal dari pelaksanaan penguji audit. Selanjutnya, ada penjelasan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Jadi, standar auditing mengharuskan auditor memutuskan salah saji gabungan dalam pembuatan laporan keuangan yang akan mereka anggap material pada awal audit ketika sedang mengembangkan strategi audit secara keseluruhan. Selama pelaksanaan audit, auditor seringkali mengubah pertimbangan pendahuluan tentang materialitas. Kami menyebut hal ini sebagai pertimbangan tentang materialitas yang direvisi. Auditor mungkin akan melakukan revisi karena adanya perubahan salah satu faktor yang digunakan untuk menentukan pertimbangan pendahuluan karena auditor memutuskan bahwa pertimbangan pendahuluan terlalu besar atau terlalu kecil. Selanjutnya, apa aja sih faktor yang mempengaruhi pertimbangan pendahuluan tentang materialitas? Yang pertama, materialitas adalah konsep yang bersifat relatif ketimbang absolut. Yang kedua, tolak ukur yang diperlakukan untuk mengevaluasi materialitas. Di sini juga ada faktor-faktor kualitatif yang mempengaruhi materialitas. Yang pertama, jumlah yang melibatkan kecurangan biasanya lebih penting daripada kesalahan yang tidak disengaja dengan nilai dolar yang sama. Yang kedua, salah saji yang sebenarnya kecil bisa menjadi material jika ada konsekuensinya yang mungkin timbul dari kewajiban kontraktual. Yang ketiga, salah saji yang sebenarnya tidak material, tetapi bisa saja menjadi material jika mempengaruhi tren labanya. Selanjutnya, menentukan materialitas kinerja. Materialitas kinerja didefinisikan sebagai jumlah yang ditetapkan oleh auditor pada angka yang lebih kecil dari materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan demi mengurangi ketinggian probabilitas yang rendah. Dan tepat bahwa jumlah agregat dari salah saji yang belum dikoreksi atau tidak terdeteksi melebihi materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Proses penentuan materialitas kinerja sebagai alokasi pertimbangan pendahuluan tentang materialitas. Sebagai besar praktisi mengalokasikan materialitas ke akun-akun neraca dan bukan ke akun-akun laporan laba rugi. Karena kebanyakan salah saji dalam laporan laba rugi memiliki pengaruh yang sama terhadap neraca akibat digunakan sistem pembukaan double entry. Selanjutnya, auditor menghadapi 3 kesulitan
dalam mengalokasikan materialitas pada akun-akun. Yang pertama, auditor memperkirakan akun-akun tertentu mengandung lebih banyak salah dibandingkan akun-akun lainnya. Yang kedua, baik lebih saji atau kurang saji harus dipertimbangkan. Dan yang terakhir, biaya audit relatif mempengaruhi pengalokasian ini. Selanjutnya, mengestimasi salah saji dan membandingkan dengan pertimbangan pendahuluan. Salah saji yang ditemukan dalam satu akun dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, salah saji yang diketahui adalah salah saji dalam satu akun yang jumlahnya dapat ditentukan oleh auditor. Yang kedua, salah saji yang mungkin terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu jenis pertama adalah salah saji yang berasal dari perbedaan antara pertimbangan manajemen dan auditor tentang estimasi saldo akun. Jenis kedua adalah proyeksi salah saji berdasarkan pengujian auditor atas sampel dari suatu populasi. Jadi, langkah ketiga itu, auditor menggunakan salah saji tersebut untuk mengestimasi total salah saji yang mungkin dalam persediaan. Untuk langkah keempat, total ini disebut estimasi karena hanya sampel yang diaudit, bukan keseluruhan populasi. Estimasi salah saji yang diproyeksikan ini disyaratkan oleh SAS 111 atau AU 350. Jumlah salah saji yang diproyeksikan ini untuk setiap akun digabungkan dalam kertas kerja. Untuk langkah terakhir, menggabungkan salah saji yang mungkin akan dibandingkan dengan materialitas. Di sini juga saya akan menjelaskan perhitungan proyeksi langsung estimasi salah saji. Nah, jadi salah saji bersih dalam sampel per total sampel dikali total nilai populasi yang tercatat sama dengan proyeksi langsung estimasi salah saji. Jadi, estimasi untuk kesalahan sampling timbul karena auditor hanya mengambil sampel dari sebagian populasi dan ada risiko bahwa sampel itu tidak secara akurat mewakili populasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Yulianti. Nama saya Yulianti, saya akan menjelaskan mengenai resiko audit. Standar auditing mengharuskan auditor untuk memahami entitas dan lingkungannya dan pengendalian lingkungannya, yaitu dengan memahami dan mengetahui sifat entitasnya, bagaimana perusahaan tersebut melindungi aset-aset perusahaannya, personil manajemennya, dan efisiensi dan efektivitas operasinya. Tujuannya yaitu untuk menilai resiko salah saji yang material dalam laporan keuangan klien. Seorang auditor yang profesional akan mengakui bahwa adanya resiko dan akan bertanggung jawab. Contohnya yaitu ketidakpastian tentang pengendalian internal klien dan ketidakpastian tentang apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Selanjutnya yaitu model resiko audit untuk perencanaan. Standar auditing mengharuskan auditor untuk menilai resiko salah saji yang material pada tingkat laporan secara keseluruhan dan tingkat asersi yang relevan bagi kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapannya. Biasanya, auditor menangani resiko dengan mengumpulkan bukti-bukti. Dengan adanya model resiko audit, sangat membantu untuk memutuskan seberapa banyak dan jenis bukti apa saja yang harus dikumpulkan, dengan cara mengidentifikasi salah saji yang potensial dalam laporan keuangan secara keseluruhan. Rumus mencari resiko deteksi yang direncanakan yaitu resiko yang dapat diterima dibagi resiko inheren dikali resiko pengendalian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai komponen model resiko audit. Komponen model resiko audit ada 4. Yang pertama yaitu resiko
resiko deteksi yang direncanakan, yang kedua yaitu resiko inherent, yang ketiga yaitu resiko pengendalian, dan yang keempat yaitu resiko audit yang dapat diterima. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai resiko deteksi yang direncanakan. Resiko deteksi yang direncanakan yaitu resiko bahwa bukti audit yang telah ada untuk tujuan audit akan gagal mendeteksi salah saji yang melebihi materialitas kerja. Perlu diketahui bahwa ada dua hal penting mengenai resiko deteksi yang direncanakan. Yang pertama yaitu tergantung pada 3 faktor lain dalam model resiko audit. Contohnya yaitu jika resiko inherent berubah, maka otomatis resiko deteksi yang direncanakan pun berubah. Yang kedua yaitu menentukan jumlah bukti substantif yang direncanakan. Jika mendeteksi persediaan dan pergudangan, resiko deteksi yang direncanakannya itu rendah, maka otomatis bukti yang direncanakannya menjadi tinggi. Yang kedua yaitu resiko inherent. Resiko inherent yaitu mengukur penilaian auditor atas kerentanan asersi salah saji yang material sebelum memperhitungkan keefektifan pengendalian internal. Jika auditor menyampaikan bahwa kemungkinan besar akan ada salah saji, maka auditor menyimpulkan bahwa resiko inherentnya tinggi dan pengendalian internalnya diabaikan karena pengendalian internal diperhitungkan secara terpisah, yaitu ada mode resiko auditnya sendiri, yaitu resiko pengendalian. Resiko inherent berbanding terbalik dengan resiko deteksi yang direncanakan. Contohnya yaitu resiko inherent pada persediaan dan perkudangan tinggi, maka resiko deteksi yang direncanakannya rendah dan mendapatkan banyak bukti-bukti. Yang ketiga yaitu resiko pengendalian. Resiko pengendalian yaitu mengukur penilaian auditor mengenai resiko bahwa salah saji yang material akan terjadi pada suatu asersi dan tidak dapat dicegah atau dideteksi pada suatu waktu oleh pengendalian internal klien. Resiko inherent dan risiko pengendalian sangat berhubungan erat. Contohnya yaitu jika resiko inherent 40% dan resiko pengendalian 60%, maka akan memiliki dampak yang sama pada resiko deteksi yang direncanakan dan bukti yang direncanakan. Resiko inherent dan resiko pengendalian pun dapat dikombinasi dengan sebutan resiko salah saji yang material. Namun, auditor dapat menyebutkannya dengan nama kombinasi atau dapat dipisahkan. Resiko pengendalian sama seperti resiko inherent, yaitu berbanding terbalik dengan resiko deteksi yang direncanakan. Sedangkan hubungan antara resiko pengendalian dan bukti substantif bersifat langsung. Yang keempat yaitu resiko audit yang dapat diterima. Resiko audit yang dapat diterima yaitu mengukur kesediaan auditor untuk menerima bahwa laporan keuangan mungkin mengandung salah saji yang material setelah audit selesai dan pendapat wajar tanpa pengecualian dikeluarkan. Contohnya yaitu ada 10.000 orang. Dari 10.000 orang tersebut, berapakah yang mengandung salah saji yang material tanpa menimbulkan dampak yang merugikan pada masyarakat? Jawabannya sudah pasti kurang dari 10%, atau mungkin 1% atau 2%. Setelah auditor mengetahui persentase yang benar atau yang tepat, maka resiko audit yang diterima harus ditetapkan tanpa dikurang atau dilebih-lebihkan. Resiko audit yang dapat diterima dan resiko deteksi yang direncanakan berhubungan langsung, namun berhubungan terbalik antara resiko audit yang dapat diterima dengan bukti yang direncanakan. Selanjutnya yaitu nilai resiko audit yang dapat diterima.
Auditor harus memutuskan resiko audit yang dapat diterima secara tepat bagi suatu audit sebelum audit dilakukan, yaitu dengan cara auditor memutuskan resiko penugasannya. Dampak resiko penugasan terhadap resiko audit yang dapat diterima. Resiko penugasan adalah resiko bahwa auditor atau kantor akuntan akan mengalami kerugian setelah audit selesai dilakukan, meskipun auditor telah melakukan audit dengan benar. Perlu diketahui bahwa resiko penugasan dan resiko bisnis klien sangat berhubungan dengan erat. Contohnya yaitu jika klien memberitahukan kesalahan akan audit yang telah diselesaikan, mungkin saja klien tersebut mengajukan gugatan hukum terhadap kantor akuntan publik, meskipun auditor telah menyelesaikan audit dengan benar. Faktor-faktor yang mempengaruhi resiko audit yang dapat diterima ada 3. Yang pertama yaitu derajat ketergantungan pemakai eksternal pada laporan keuangan. Jika pemakai eksternal sangat bergantung pada laporan keuangan, maka cara yang paling tepat yaitu resiko audit yang dapat diterimanya dikurangi. Ada beberapa faktor yang merupakan indikator yang baik. Yang pertama, yaitu ukuran klien. Semakin banyak operasi-operasi yang dilakukan oleh klien, maka laporan keuangannya akan semakin luas. Yang kedua, yaitu distribusi kepemilikan. Laporan keuangan perusahaan terbuka lebih banyak diminati daripada laporan keuangan perusahaan tertutup. Mengapa demikian? Karena perusahaan terbuka, maka klien dapat mengetahui lebih terperinci mengenai laporan keuangannya dan mengetahui lebih dalam mengenai laporan keuangan tersebut. Yang ketiga yaitu sifat dan jumlah kewajiban. Jika kewajiban dalam laporan keuangan yang banyak, maka kemungkinan laporan keuangannya akan luas. Faktor yang mempengaruhi resiko audit yang dapat diterima yang kedua yaitu kemungkinan klien akan mengalami kesulitan keuangan setelah audit dikeluarkan. Klien yang mengalami kesulitan memanfaatkan kerugian tersebut dengan melakukan gugatan terhadap auditor atau kantor akuntan. Alasan klien tersebut melakukan gugatan yaitu auditor tidak melakukan audit dengan benar, namun belum tentu kebenarannya. Bisa saja auditor telah melakukan audit sesuai dengan standar auditing. Ada beberapa faktor yang merupakan indikator yang baik. Yang pertama yaitu posisi likuiditas, yaitu aset klien mengalami penurunan, maka auditor harus menelaah apa yang mengakibatkan hal tersebut terjadi. Yang kedua yaitu laba atau rugi pada tahun-tahun sebelumnya. Jika perusahaan tersebut mengalami keuntungan atau kerugian, maka auditor harus mengetahui apa yang membuat perusahaan tersebut mengalami keuntungan agar dapat dipertahankan dan apa yang membuat perusahaan tersebut mengalami kerugian agar dapat diperbaiki pada tahun-tahun berikutnya. Yang ketiga yaitu metode pembiayaan pertumbuhan. Jika klien mengandalkan utang untuk pembiayaan, maka laporan keuangannya akan semakin sulit, karena dengan melakukan hal tersebut bukan merupakan solusi yang terbaik. Yang keempat yaitu sifat operasi klien. Contohnya yaitu perusahaan teknologi yang canggih dan besar mungkin akan kalah dengan produsen makanan yang terdiversifikasi. Yang kelima yaitu kompetensi manajemen. Dengan manajemen yang kompeten akan meminimalisir dampak kesalahan pada perusahaan tersebut. Faktor yang mempengaruhi resiko audit yang dapat diterima yang terakhir yaitu evaluasi auditor atas integritas manajemen. Jika klien memiliki integritas yang rendah, maka mungkin auditor akan menjalankan tugasnya tidak sungguh-sungguh dan mengakibatkan konflik antara auditor dengan klien, pemegang saham, atau pembuat peraturan dan dapat memicu munculnya gugatan dan perselisihan. Yang terakhir, bagaimana sih membuat keputusan resiko audit yang dapat diterima?
Untuk membuat keputusan resiko audit yang dapat diterima, harus memenuhi atau mengetahui 3 hal berikut ini. Yang pertama, auditor harus mengetahui setiap faktor yang mempengaruhi resiko audit yang dapat diterima. Yang kedua, mengilustrasikan atau menggambarkan metode yang digunakan auditor. Yang ketiga, penilaiannya dilakukan secara subjektif yang biasa digunakan yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Jika penilaian resiko audit yang dapat diterima rendah, maka klien membutuhkan bukti yang banyak atau kantor akuntan publik menugaskan auditor lain untuk mereview audit yang telah diselesaikan. Menilai risiko inheran. Risiko inheran, percantuman antara risiko inheran pada risiko audit adalah hal yang terpenting dalam auditing. Hal tersebut menyiratkan bahwa auditor harus memprediksi terjadinya salah saji yang lebih besar atau lebih kecil pada segmen-segmen laporan keuangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko audit inheran. Yang pertama, ada sifat bisnis klien, yaitu risiko inheran untuk akun-akun yang dipengaruhi oleh sifat bisnis klien. Yang kedua, ada hasil audit sebelumnya, di mana salah saji dalam audit tahun sebelumnya mungkin saja dapat terjadi pada audit tahun berjalan, di mana perusahaan atau organisasi lamban dalam mengubah atau mengkoreksi salah saji. Yang ketiga, ada penugasan awal dan penugasan berulang, yaitu auditor akan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan mengenai salah saji yang terjadi jika telah mengaudit klien selama beberapa tahun. Tidak adanya audit tahun sebelumnya akan mengakibatkan sebagian besar auditor menilai risiko inheran lebih tinggi pada audit pertama atau pada audit awal. 4. Pihak terkait, yaitu transaksi antara perusahaan induk dan perusahaan anak, serta antara manajemen dan entitas perusahaan adalah contoh transaksi dengan pihak terkait sebagaimana telah didefinisikan oleh standar akuntansi. 5. Transaksi non-rutin atau kompleks, yaitu transaksi-transaksi yang tidak biasa terjadi bagi klien atau melibatkan kontrak yang panjang dan kompleks. Lebih besar kemungkinannya transaksi ini dicatat secara salah dibandingkan dengan transaksi secara rutin. 6. Pertimbangan yang diperlukan untuk mencatat saldo akun dan transaksi yang tepat, yaitu banyak saldo seperti investasi yang dicatat pada nilai wajar, piutang tak tertagih, dan cadangan kerugian pada bank. Memerlukan estimasi dan banyak pertimbangan manajemen. 7. Unsur-unsur populasi, yaitu setiap item-item yang membentuk total populasi seringkali mempengaruhi ekspektasi auditor mengenai salah saji yang material. Faktor-faktor yang berkaitan dengan pelaporan keuangan yang curang dan misapropriasi dalam konsep maupun dalam praktiknya sendiri memang sulit untuk membedakan dan sulit untuk memisahkan faktor-faktor kecurangan untuk bisa menjadi risiko audit yang dapat diterima, risiko inheran, dan risiko pengendalian. Hal yang lebih penting bagi auditor adalah menilai risiko dan meresponnya ketimbang mengkategorikannya ke dalam jenis risiko tertentu. Selain memodifikasi bukti audit, ada 2 cara untuk mengubah audit guna merespon risiko. Yang pertama, penugasan mungkin membutuhkan staf yang berpengalaman. 2. Penugasan akan direview secara lebih seksama dan lebih dari biasanya. Risiko audit untuk segmen-segmen. Risiko salah saji yang material, risiko pengendalian, dan risiko inheran dinilai untuk audit yang sama. Penilaian ini mungkin akan bervariasi dari siklus ke siklus, dari akun ke akun, begitupun dari tujuan ke tujuan. Menghubungkan materialitas kinerja dan risiko dengan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Walaupun risiko inheran dan risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit yang berkaitan dengan saldo merupakan hal yang umum, mengalokasikan materialitas ke dalam tujuan bukanlah merupakan hal yang umum. Keterbatasan pengukuran.
Salah satu keterbatasan utama dalam menerapkan model risiko audit adalah sulitnya mengukur komponen-komponen model itu. Meskipun auditor sudah merencanakan dengan sebaik-baiknya, penilaian risiko audit yang diterima, risiko inherent, serta risiko pengendalian, dan karenanya risiko deteksi yang direncanakan. Kertas kerja perencanaan bukti untuk pengujian atas rincian saldo. Auditor mengembangkan berbagai jenis kertas kerja untuk menghubungkan pertimbangan yang mempengaruhi bukti audit dengan bukti yang tepat yang harus dikumpulkan, hubungan resiko dan materialitas dengan bukti audit. Konsep materialitas dan resiko dalam auditing berkaitan erat. Jadi resiko dan materialitas tidak bisa dipisahkan. Resiko adalah ukuran ketidakpastian, sedangkan materialitas mengukur besarannya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.